Jadi begini, dalam dalam membangun sebuah kota mungkin akan beriringan dengan identitas kota itu. Dan kalau kita tinjauannya adalah tinjauan keaslian, apa sih yang asli begitu? Kan tidak ada. Artinya memang sebuah identitas itu kemudian adalah sesuatu yang dilekatkan. Bisa itu adalah disadari atau itu jadi dengan sendiri. Nah, kalau kita lihat Tasikmalaya ini punya nilai sejarah yang bagus. Satu, kalau boleh kita buat dalam bentuk adagium Tasik Kota Santri. Kalau kita melihat Tasik sebagai kota santri, maka ada lengkap di sana sebagai kota yang penuh dengan pesantren. Kedua, kalau misalkan kita pergi keluar kota, kita kan sangat kaitannya dengan ekonomi kerakyatan. Mengapa? Karena seringkali orang Tasik dikatakan sebagai yang menjalankan bisnis dengan kredit, butuh kredit. Kemudian lagi secara geografis, Priangan Timur secara umum Tasik khususnya kabupaten sering dianalogikan dengan sebukit. Ada gini juga bagus karena memang dari Priangan Timur berkontur bukit dan mungkin boleh jadi ada semacam cerita rakyat dulunya yang perlu kebenarannya bahwa bukit-bukit yang jajar di timur ini boleh jadi adalah dulu ledakan dari ledakan dari Lunggalung, sehingga batu-batu itu bertumpuk kemudian tertimbun oleh tanah dan rusak. Itu tadi Tasik Kota Kredit dan Tasik Kota Seribu Bukit itu adalah hal yang kemudian kita terima sebagai usia zaman sekarang. Dan untuk merebut identitas itu kita harus memahaminya, menelusurinya historis, dan kemudian mengaplikasikan dalam konteks sekarang. Nah, dalam hal mengaplikasikan konteks sekarang, ruh dari kelas santri ini saya pikir sangat relevan kita. Saya sekarang adalah fotografis. Artinya saya potret realitas-realitas yang ada di kota Tasikmalaya saat ini. Yang pertama, berdirinya Bank Indonesia menandakan bahwa lalu lintas perdagangan, ekonomi, fiskal, dan seterusnya itu memang di Priangan Timur berpusat di Tasikmalaya. Yang dua, status penegrian Universitas Siliwangi juga menegaskan bahwa di Tasikmalaya ini memang adalah bisa menjadi alternatif untuk orang menimba ilmu. Yang ketiga adalah status lapangan udara Dinata yang kemudian dibuka menjadi lapangan udara komersil juga ke depan bisa menegaskan bahwa Tasik ini akan semakin semakin dahsyat dalam hal bangunan. Namun kalau misalkan kita lihat dalam kegiatan ekonomi, Tasik ini kan terkenal dengan industrinya, dan untuk mencari memang perlu satu, daya dukung pemerintah, dua, masyarakat juga kemudian bisa menjadi sebagai sebuah identitas. Nah, untuk mencapai ke sana pun, saya pikir kota Tasikmalaya masih jauh untuk sampai ke sana. Nah, saya kemudian analogi atau membandingkan bahwa dalam sebuah pemerintahan selalu ada pusat dan lalu ada
yang bukan pusat, yaitu daerah. Nah, kalau saya melihat bahwa pusat dalam sebuah adalah ibu kota dan lainnya adalah atau daerah tingkat 2 kabupaten dan sebagai pusat tentunya menjadi pusat dalam apapun, mulai dari ekonomi, pendidikan, politik, dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat sebagai pusat pendidikan sudah jelas, bahkan dari sejak kolonial Belanda, IT yang sekarang dulu warisan dari pendidikan Belanda. Jadi kita lihat Bandung adalah pusat dari pendidikan Jawa Barat, Semarang pusat pendidikan di Provinsi Jawa Tengah, dan satu lagi Surabaya adalah pusat pendidikan di Jawa Timur. Namun kita bisa melihat di pinggir ibu kota itu sebagai pusat pendidikan itu muncul alternatif kota atau kabupaten yang di orang untuk menimba ilmu. Kita lihat misalnya Surabaya, ketika sudah jadi pusat pendidikan, maka di pinggir muncul Jember dan Malang. Kemudian Semarang ibu kota provinsi Jawa Tengah pendidikan, kemudian juga untuk alternatif pendidikan atau kota-kota satelit pendidikannya, yaitu Purwakarta dan satu lagi Solo. Nah, kemudian di Bandung itu memang ada, tetapi kalau kita lihat, apalagi ini ibu kota negara namanya Jakarta, daerah untuk pendidikan adalah Detabek. Jadi Depok, Bogor itu menjadi daerah alternatif untuk di college atau masyarakat akademik, dan itu adalah universitas atau sekolah tinggi. Untuk Bandung, maka kalau kita lihat ada dua daerah yang memang punya modal sejarah, modal demografis untuk berkembang menjadi pendidikan. Dan Tasikmalaya terus adalah. Ya, kalau saya nyambung ya. Tadi Kang Ngejar bicara tentang identitas kota ya. Betul gitu kan, kalau branding satu kota itu kan ditentukan oleh identitas dari kota itu sendiri. Misalnya gini, kalau kita yang ada di Indonesia aja contohnya, misalnya kalau kita ke Surabaya kan identik dengan kota apa atau Jogja misalnya kota pendidikan gitu kan. Misalnya atau di luar Indonesia misalnya ke Paris misalnya kan identitasnya ada jelas gitu kan, atau Jakarta misalnya identitasnya jelas juga gitu kan, ada Monas dan lain sebagainya. Nah, kalau kita kaitkan dengan Tasik gitu kan, yang selama ini sering disebut dengan kota santri, apakah memang keberadaan santri itu sendiri menjadi identitas kota Tasikmalaya gitu kan? Atau memang ada ciri lain yang lebih khas ketimbang dari istilah kota santri yang selama ini kita dengar gitu ya. So, kalau tadi saya Kang Nijar bilang di sejarah gitu ya, sejarah Tasikmalaya ini kan sejarah ke barat. Kalau ada istilah kesininya kota santri, sebenarnya memang itu istilah baru gitu kan. Bukan barang lama lah gitu kan. Bahkan saya juga punya data terkait dengan jumlah pesantren yang ada di kota Tasik itu hanya sekitar 260 pesantren yang datanya itu berasal dari forum pondok pesantren, kurang lebih 260 pesantren gitu kan. Jadi kalau misalnya Tasik ingin diciptakan sebagai kota santri, terutama kota gitu kan, apakah yang 260 pesantren itu menjadi sangat relevan misalnya atau representatif gitu kan untuk ditarik menjadi sebuah kota santri gitu kan.
Kalau misalnya pemerintah atau misalnya stakeholder yang ada di Tasik itu mau mengarahkan ke sana gitu kan, berarti harus ada variabel-variabel kebijakan yang mengarah ke situ gitu kan. Jangan sampai misalnya satu sisi dikatakan sebagai kota santri, tapi dalam visi kotanya kan bukan kota santri gitu kan, tapi kota apa itu, kota industri ya, industri dan perdagangan gitu kan, termaju di Priangan Timur. Jadi seolah-olah gitu kan ada semacam tidak matching antara misalnya kalau kita kekeh mau identitasnya sebagai kota santri dengan visi yang ada di di pemerintah Kota Tasikmalaya saat ini gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, kalau misalnya juga misalnya Kota Tasik ingin menjadi kota santri atau kota pendidikan lah gitu kan. Sebenarnya pilar-pilar itu sudah ada gitu kan. Contoh misalnya Pak Budi ketika dia menegrikan Unsil ya, menegrikan misalnya itu mungkin salah satu bahan lah untuk mengarah ke kota pendidikan gitu kan. Nah, tinggal kita mendorong lagi misalnya di situ ada beberapa perguruan tinggi agama misalnya yang harus menjadi proyek berikutnya gitu kan, proyek sentuhan berikutnya gitu. Kayak Cirebon lah ada sekarang ada IAIN Cirebon gitu kan, kemudian ada juga Unswasgati ya yang negeri itu, jadi ada dua gitu kan, ada di bawah Kementerian Agama, ada yang di bawah Kemendikbud gitu. Nah, di Tasik kan baru Unsil gitu. Kalau misalnya visinya mau visi pendidikan atau misalnya kalau visi kota santri misalnya juga ya harus didorong misalnya ada perguruan tinggi keagamaan yang negeri gitu kan, meskipun di Tasik kan baru satu ya, STAI gitu kan, Sekolah Tinggi Agama Islam Tasik gitu. Nah, itu juga apakah bisa didorong di negeri atau bagaimana gitu kan. Nah, ini penting karena antara kota santri yang sering kita dengar dengan kota industri yang divisikan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya, termasuk juga tadi misalnya usulan dari Kang Nijar ingin menjadi satelit pendidikan di Priangan Timur, ini memang harus dibicarakan secara intens gitu kan, secara bagus agar identitas yang sesungguhnya ini gitu kan, identitas yang sesungguhnya yang ada di kota Tasik Malaya ini apakah memang identitas santri atau memang tadi identitas industri yang di sana ada basis-basis industri kreatif, misalnya ada bordir, ada apalagi ya, ada payung gelis di Indihiang, ada kerajinan di Mangkubumi kerajinan bambu gitu kan. Apakah itu yang menjadi dasar disebut dengan visi industri itu gitu kan, atau memang hal-hal lain yang di luar itu? Kalau bagi saya sih, karena saya orang pendidikan sih, pingin Tasik menjadi kota pendidikan, kan kayak Jogja lah gitu ya. Meskipun memang kalau mengarah ke situ juga perlu ada kebersamaan antara stakeholder dengan pemerintah, dengan legislatif eksekutif gitu kan, untuk bersama-sama membangun gitu kan. Saya kalau enggak, kalau tidak bersama-sama agak sulit gitu untuk mewujudkan Tasik sebagai kota pendidikan atau menjadi kota satelit di daerah Priangan Timur. Kalau secara letak memang sudah sangat strategis ini kota Tasik ini. Bahkan misalnya Tasik, Garut, kemudian mana lagi ya, Ciamis, Banjar, Pangandaran, ini secara letak gitu. Tinggal masalahnya lah didorong atau mungkin pemerintah yang sekarang ada atau mungkin yang akan datang itu punya visi ke arah situ. Itu mungkin sementara Kang Nijar, Kang Erlan, Kang Rudi. Terima kasih. Sekali ya, apa yang disampaikan tadi mengenai kota pendidikan sebetulnya secara singkat pernah sedikit diskusi dengan Kang Nijar, juga dengan Pak Puji ya, melihat judul dari opini yang diangkat Kang Nijar itu. Gitu. Tasik sebagai kota pendidikan ya seperti yang sempat dibahas kita bertiga, Kang Nijar di belakang gitu ya, tempo hari. Kalau dari sisi makna bahwa santri itu adalah pelajar ya, katakanlah pelajar yang belajar di pesantren, maka dari kata itu sebetulnya sudah menjadi kota pendidikan. Gitu. Cuma mungkin saya membatasinya begini, bahwa dari soal kelahiran kota Tasik itu ya, saya di tahun 2001, bahwa kelahiran kota Tasik itu sebagai keharusan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada saat itu ya, yang kemudian melahirkan Undang-Undang 12 2001 sebagai lex spesialisnya, sehingga terwujudlah menjadi kota Tasik.
Dan kalau bicara pesantren, saya kira kabupaten kota juga masing-masing memiliki pesantren gitu ya, memiliki bahwa itu mempersonifikasikan dirinya sebagai daerah urban gitu, yang memang relatif lebih heterogen gitu ya. Memang kalau melihat di ini, saya sudah lama tuh tidak melihat RPJMD-nya ya, paling tidak. Cuma sebagian kecil yang saya tahu, misalnya soal ada RIP juga ya, RIP, rencana pengembangan pariwisata. Kalau melihat dari sisi itu kan mesti dilihat juga misalnya pemetaan RT RW yang miliknya provinsi. Nah, posisi kabupaten kota Tasik itu sebetulnya di setting untuk apa? Karena misalnya ketika daerah menentukan RPJMD, RT RW itu juga memiliki relasi dengan daerah di sekitarnya, termasuk relasi dengan RT RW-nya provinsi, bisa termasuk juga dengan nasional. Gitu. Nah, dari sisi itu mungkin ada irisan, ada kesinambungan yang perlu dilihat. Ya. Cuma tentu Tasik ini sesungguhnya sangat kaya potensi, gitu ya. Sangat kaya potensi. Kota Tasik maksud saya. Gitu ya. Dan kalau melihat selama ini, misalnya kalau yang sebagian kecil yang saya tahu soal tadi kalau melihat dari segi geografis bahwa kota Tasik ini dapat dikatakan relatif kecil dibanding Kabupaten Tasik, dengan 10 kecamatan dan 69 kelurahan. Tapi pasca pemekaran sesungguhnya daging kabupaten pada saat itu semuanya ada di Tasik gitu ya, ada di Tasik. Tentu potensi dan permasalahan meskipun berdekatan, saya menyebutnya di ADKK, tentu akan menjadi sangat berbeda. Nah, kalau saya melihatnya dari sisi pemerintahan, bahwa dalam konteks desentralisasi, ya, desentralisasi pemerintahan, ini respon daerah terhadap desentralisasi itu sangat bervariasi. Ada yang dapat memanfaatkan secara baik, atau juga masih juga ada di rundung masalah. Saya kira banyak juga best practice dari daerah-daerah yang memang bisa memanfaatkan desentralisasi itu. Ketika sebuah daerah diberi otoritas untuk menentukan dirinya, kira-kira singkatnya begitu ya, sebagai bagian dari atribut kewenangan yang dimilikinya. Tentu kembali ketika bagi saya kota Tasik mau dijadikan apapun ya, bahwa ini wacana yang digagas adalah menjadi kota Tasik sebagai pusat pendidikan, ya mungkin bisa berbarengan ya, pusat pendidikan ya juga sebagai pusat industri, karena industri kreativitas juga begitu banyak muncul di Tasik gitu ya. Tetapi ini sebagai sebuah spirit yang sangat baik ya, yang mungkin memang perlu dinarasikan, digulirkan, kemudian pemerintah bisa merespon gagasan-gagasan positif yang muncul dari para citizen gitu ya, guna lebih mewujudkan kota Tasik yang kompetitif, yang mandiri, dan seterusnya. Karena ada ironi ya, di satu sisi mempersonifikasikan dirinya sebagai masyarakat urban, tapi banyak pemberitaan juga sebagai kota termiskin gitu ya. Kota termiskin tapi belanjanya dalam tanda petik konsumtif juga gitu ya. Nah, tentu kita melihat fenomena-fenomena sosial saat ini begitu banyak persoalan juga. Contoh sederhana ya, misalnya kelompok anak jalanan itu berbeda sekali. Mungkin di zaman saya SMP, SMA itu tidak sebanyak sekarang, gitu ya, tidak sebanyak sekarang. Terlepas siapapun mereka, dari manapun mereka, gitu ya. Nah, mungkin hal-hal ini juga seperti ini juga perlu diakomodir ya, dengan mewujudkan kebijakan-kebijakan yang pro terhadap masyarakat marginal gitu. Karena memang karakteristiknya juga menjadi berbeda, potensi berbeda, permasalahan berbeda, tentu pendekatan-pendekatan juga bisa berbeda di dalam mengelola pemerintahannya.
Sementara gitu Kang Nijar anu tiasa kadugikeun Kang Nijar atur nuhun. Siap. Oke, terima kasih. Tadi telah sangat banyak disitir dari aspek kebijakan, kemudian stakeholder juga disitir oleh Kang MJ, dan bagaimana Kang Dudi RS itu melihatnya dari sisi apa identitas yang akan dimunculkan. Jadi ada semacam, mungkin semua, hampir semua gamang mencari identitas tentang daerahnya masing-masing. Nah, saya sebetulnya maunya tidak mau tersekat dengan kota kabupaten. Seperti halnya Malang, kota dan kabupatennya sama-sama menjadi kawasan atau kita stigmanya jadi kota alternatif pendidikan. Jadi kalau boleh misalkan kita inventarisasi, perguruan tinggi negeri sudah ada 3 di kota Tasikmalaya ini. Selain Unsil ada STIKS bawah, kemudian ada UPI Tasik yang masih jurusannya masih minim, hanya dia dari FKIP ya, PGSD dan PAUD. Kemudian kalau kita inventaris di kabupaten, Suralaya sudah mendirikan universitas, kemudian yang di Cisayong itu, tidak saya, itu juga sudah mendirikan universitas. Di kotanya sendiri ada swasta, Universitas Muhammad Tasik, Unpar, Universitas Perbangan, ada STAI, ada RIA, dan banyak sekolah tinggi di bidang teknologi informasi. Saya pikir kalau misalkan ini kita coba undang direktur psikologi, kemudian rektor universitas itu untuk kita buat semacam apa namanya public speaking atau apa namanya, mencoba untuk menarasikan ini dan bagaimana mereka juga pandangan sehingga kita punya semacam dalam bahasa Khairil Anwar itu meron sampai ke tulang-tulangnya gitulah. Jadi tidak hanya fotografis terlihat permukaan, tapi terlihat dalamannya sampai tulang dan uratnya terlihat. Nah, semacam itu. Dan tentunya yang paling penting adalah pengambil kebijakan, yaitu pemerintah. Nah, jadi saya sebetulnya tidak terlalu memisahkan antara kota kabupaten. Kota kabupaten ini adalah apa ya? Secara aja politik aja dipisahkan jadi kabupaten gitu loh. Sebetulnya punya irisan yang tentunya dalam apa itu namanya santrinya ini. Meskipun disitir oleh Ang MJ bahwa kota santri sendiri adalah ungkapan yang baru mungkin. Nah, yang kedua yang mau saya sampaikan, kalau misalkan kita agak jauh melihat sejarah dalam sebuah naskah kuno, dan Kang Bini lebih paham, ya, naskah itu menginformasikan bahwa wilayah Priangan Timur ini wilayah yang memang dulunya disepakati oleh wilayah yang lain sebagai wilayah Karesian. Makanya mungkin disebut Kapura. Jadi dan pura kemudian ya, itu boleh beranalog dengan santri kiai, dan masuknya Islam ke daerah Priangan Timur atau Sunda itu sangat elegan, begitu masif, tidak ada konflik begitu apa ya, pokoknya masuknya Islam itu sangat diterima karena memang sesuai kearifan lokal dalam hal teologi orang Sunda. Nah, yang kedua, saya juga melihat sisi
semacam slogan atau apapun sebelum dicah menjadi kabupaten, sering kali kita mendengar bahwa Tasik Daun Merah. Nah, ungkap ini menandakan ini adalah metafor dari tangan timur yang dinamis. Ngadaun ngora, gitu. Artinya selalu menerima hal-hal yang kemudian transformasikan dalam kehidupan. Nah, dua hal historis ini boleh jadi sebetulnya adalah kalau kita gitu ya, ini spirit yang ada di tangan timur gitu, Kang. Tinjauan secara lebih tekstualnya dari Kang Dudi nih. Kang Dudi. 5 Maret. Justru kalau saya sih sebetulnya kalau ngomong masalah Tasik, ya Tasik mah kota media. Jadi betul kota media, dan kalau di ini ya kota literasi bisa karena memang dasarnya kuat. Sora Merdeka tahun 20-an itu lahir di Tasik. Terus sifat tahunan, ada Balaka gitu ya. Terus ada Tumbal gitu. Raden Iki Wiradikarta, ada Abah Sutsen gitu. Itu sudah jelas dan itu dilupakan sebetulnya. Jadi kalau kota Tasik sebagai kota literasi ya layak gitu. Belum lagi Al-Imtisal tuh. Para ulamanya juga menulis waktu itu. Ada Al-Mawaiz gitu, ada Al-Mukhtar gitu. Nah, itu kan kuat tuh, media-media ulama kuat waktu itu gitu. Menulis tahun rentang waktu tahun 20 sampai 30 sampai tahun 40-an itu hidup gitu. Nah, kemudian ya kalau memang kita mau merumuskan identitas kota, ya paling tidak ada satu pilihan kata yang pas, yang bisa mencakup semua gitu. Kalau memang itu diklaim ya iya, karena Galunggung juga itu sangat literasi gitu. Nah, sekarang kan lagi digelindingkan Geopark Galunggung gitu. Sebetulnya dari sejak dulu itu sudah Geopark gitu. Nah, karena sekarang ingin diakui menjadi masuk ke nomenklatur program pusat gitu ya, supaya diakui, diverifikasi ulang gitu. Padahal sebetulnya itu sudah Geopark gitu. Dari sejak lama gitu. Sudah status status secara konvensi lama itu sudah diakui gitu. Di sana itu sudah Geopark. Nah, tapi sekarang untuk menjadi Geopark itu kan harus ada semacam diuji lagi gitu, kayak begitu. Padahal sudah layak gitu. Tanpa itu pun sebetulnya Galunggung Geopark gitu kan, kayak begitu. Nah, tapi yang menarik justru kalau berangkat dari satu ya sebagai kota literasi, tampaknya sektor-sektor lain juga akan terangkul gitu, karena dengan 6 literasi dasar itu semuanya ada gitu, kayak gitu-gitu. Masuklah dunia pendidikan bisa masuk gitu kan, dunia bisnis ada literasi finansial di sana gitu, perdagangan gitu. Jadi kalau ngomong masalah identitas kota, ya tampaknya kota literasi itu sudah bisa mewakili. Literasi baca tulis, iyalah itu kita nanti masuknya bahan baku ini jadi masuk identitas mana gitu kan. Tapi kan yang jelas ada literasi sekarang juga kan, ya kalau dilihat traffic data di Priangan Timur itu termasuk subur. Jadi Telkomsel, semua vendor itu hidup gitu, berdenyut. Oridu gitu ya, Indosat dulu gitu, XL gitu.